Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba praktek membuat pupuk organik cair yang di sini kita menggunakan limbah dapur ya. Ada teh ini, teh yang kedaluarsa atau juga sisa teh ya yang sudah dipakai begitu. Kebetulan di sini saya ada campuran teh asli ya, daun teh asli. Ini sebagai sumber nitrogen ya, sebagai sumber nitrogen. Terus kita juga bisa menggunakan limbah kulit pisang ini ya, kulit pisang yang habis kita makan gitu. Nah, ini bisa kita gunakan ya, limbah dapur ya. Ini sebagai sumber PK gitu ya. Ini juga limbah telur ini ya, kulit telur. Nah, ini kulit telur. Ini juga saya tambahkan 1 butir kulit telur, kita ambil kuningnya saja ya. Nanti sekaligus kulitnya kita gunakan. Terus berikutnya ada sisa buah ini, sisa buah naga yang sudah nggak bisa dimakan ini ya. Nah, ini kita bisa gunakan. Terus ditambah lagi, nah ini kebetulan menanam lidah buaya di depan begitu. Ada lidah buaya ini sebagai zat perangsang tumbuh ya, ini sebagai ZPT, dan juga ini juga mengandung kalsium, kalium gitu yang sangat bagus buat tanaman ya. Dan juga kita gunakan Yakult ini sebagai starter ya untuk memfermentasi, atau kita juga bisa gunakan ini, saya gunakan starter khusus ini kita untuk mempercepat proses fermentasi. Kita ini sebut saja starter Z ini ya, ini starter Z ya, atau bisa gunakan E4 ya, atau yang paling mudah mungkin bisa gunakan Yakult gitu. Terus kita gunakan apa ini namanya, gula kelapa ya. Terus yang ini, nah ini adalah air cucian beras yang mungkin setiap pagi kita di rumah memasak ya, memasak nasi. Air cucian berasnya jangan dibuang ya. Ini air cucian berasnya jangan dibuang, tapi ini sebagai digunakan sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman ya, kalau kita gunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat pupuk organik cair ya. Oke, langsung saja kita akan coba praktek saja. Kita akan praktek semua bahan-bahan ini kita haluskan ya. Kita haluskan, kita blender supaya halus, supaya proses fermentasinya cepat dan semua sari-sari tanamannya bisa terurai dengan cepat begitu, sehingga akan lebih bermanfaat begitu. Ya, ini kita akan coba memblender dulu semuanya ya. Ini lidah buayanya juga kita potong kecil-kecil ya. Nanti kita blender ya. Kita blender, lalu nanti kita masukkan nih ya, kita masukkan ke botol nih ya. Masukkan ke botol ini sebagai botol fermentasi. Bisa sobat semua bisa gunakan botol yang ada ya, pakai ember juga bisa. Nah, yang penting nanti ditutup secara rapat ya. Ya. Oke, kita langsung saja kita blender terlebih dahulu. Yang pertama adalah lidah buaya ya, kita blender ya. Nah, kita coba masukkan lidah buaya yang sudah kita potong kecil-kecil. Nah, untuk mempermudah dalam proses blender, kita bisa gunakan air cucian beras untuk memblender ya. Nah, supaya cepat. Ya. Nah, kita blender nih. Sampai halus. Kita juga ya masukkan juga ini ya. Nah, buah naga, potong-potong itu buah naganya. Terus kita blender. Kita blender juga.
blender sekalian buah naganya. Buah naganya kita blender. Kita blender sampai halus. Kayak jus ya ini ya. Bagus sekali ini. Ini ya. Merah ya. Blender sampai halus. Terus kita juga blender juga kulit pisang ya. Kulit pisang juga yang sudah kita potong kecil-kecil ya. Ya, ini kulit pisang yang sudah kita potong kecil-kecil juga kita blender. Kita masukkan ya, kita masukkan semuanya. Nah, kita kurang air, kita tambah air ya, tambah air. Nah, empat proses ini ya. Halus mungkin ya. Kita akan masukkan ke dan juga selanjutnya kita juga bisa blender yang lain juga kita blender ya. Nah, kita masukkan dulu, kita akan masukkan ke tempat fermentasi. Nah, nanti kita blender yang lain, kita masukkan ya. Nah, kita masukkan. Nah, selanjutnya kita blender berikutnya juga yang kita blender, kita kasih air dulu. Gula kita masukkan biar halus ya. Nanti bisa ditambahkan gula lagi kalau kurang ya. Bisa gula pasir juga bisa ya. Kita gunakan gula pasir. Terus kita masukkan cangkang telurnya juga, dan telurnya juga sekalian kita remas-remas ya. Kita remas-remas, ini sebagai sumber kalsium yang sangat bagus untuk tanaman ya. Nah, kita blender masukkan ya. Begitu juga nih telurnya ya. Nah, kuning telur kita masukkan. Nah, blender jadi satu. Nah, kita coba blender dulu. Ya, sekali ya. Siapkan ini daun tehnya atau sisa tehnya juga kita blender, kita masukkan ya. Kita masukkan. Kita masukkan. Nah, ya. Kita masukkan ini sebagai sumber N ya. Sumber N ini juga ya, kita masukkan semua. Masukkan semuanya bahan-bahannya, kita
blender. Kita blender lagi. Baunya wangi sekali ya. Nah ini kita masukkan lagi ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, masukkan ya. Nah, ini. Nah ini selanjutnya, nah ini air dan berasnya kita masukkan semuanya ya. Semuanya ini sisa-sisa cucian berasnya, air cucian berasnya kita masukkan semuanya ke fermentor ya, tempat fermentasi ini ya. Nah, nanti kita bisa tambahkan air sampai penuh ya, 5 liter. Ini air yang kita gunakan adalah air sumur, air tanah ya, jangan air PDAM, karena air PDAM mengandung kaplorit ya, klorin, sehingga bisa membunuh bakteri yang bagus yang ada di POC kita ya. Jadi kita gunakan air sumur atau bisa PDAM tapi yang sudah didiamkan minimal 24 jam. Oke, terus selanjutnya kita masukkan Yakult ya. Ini sebagai starter untuk fermentasi. Nah, kita juga bisa tambahkan ini ya, bisa M4 atau yang lain. Kalau ini saya bukan M4 ya, kita yang sendiri. Ini starter Z. Ini bisa cukup sebetulnya setutup ini ya. Satu tutup botol cukup ya punya. Tapi semakin banyak semakin cepat proses fermentasi ya. Dan gunakan 100 ml. Ya, 100 ml. Nah, ini selanjutnya kalau kita mau tambahkan air lagi bisa kita tambahkan sampai full gitu ya. Ataupun kalau tidak sebetulnya cukup juga ya, nanti ya selanjutnya kita kotak-kotak ya ini ya, biar apa menyatu ya, seluruh bagian-bagiannya menyatu. Nah, ini ya. Oke. Ini kita tutup nanti ya, kita tutup pakai tutup galon ya, rapat, nanti kita isolasi ya. Selanjutnya kita fermentasi selama 1 minggu sampai 2 minggu ya, sekitar 7 hari. Kita coba lihat apakah hasilnya sudah berbau seperti tape gitu ya. Kalau baunya seperti tape berarti berhasil, kalau baunya busuk berarti gagal. Nah, karena itu kita coba kita akan tutup dan kita buka setiap 2 hari sekali ya,
sampai hari ke-7 ya. Atau bisa difermentasi sampai hari ke-14 ya, nanti bisa lihat perkembangannya di setiap hari begitu. Oke, begitu saja ya, kita bisa memanfaatkan limbah organik yang ada di rumah kita, yang di dapur kita, apa saja ya yang limbah organik bisa kita gunakan ya untuk sebagai bahan pupuk organik cair yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita ya, untuk tanaman kita nanti ya bisa digunakan untuk pupuk tanaman hias yang mungkin kita punya di rumah ya. Kita bisa membuat pupuk organik cair sendiri untuk tanaman-tanaman kita dari bahan-bahan sisa limbah dapur yang ada di rumah ya, sehingga sampah bisa menjadi berkah untuk kita ya, bahkan sampah juga bisa jadi rupiah toh. Oke ya, terima kasih sahabat tani. Demikian ya, kita coba praktek membuat pupuk organik cair ya, kita tunggu hasilnya 1 pekan atau 2 pekan lagi nanti kita praktekkan untuk memupuk tanaman yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Salam tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.